Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursaidah Lubis, NIM 0601212028, jurusan Ilmu Perpustakaan 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas filsafat ilmu saya bab ketiga yang mengenai perbandingan ilmu dengan pengetahuan. Bagian A. Pengertian ilmu. Menurut Australian Academy of Sciences, sains adalah kumpulan pengetahuan yang disusun serta diverifikasikan secara sistematis berdasarkan metode ilmiah. Menurut Nazir, sains adalah pengetahuan yang bersifat umum dan sistematisnya dalam pengetahuan yang dapat diambil dari proposisi-proposisi yang tertentu dapat disimpulkan menjadi hukum-hukum umum. Istilah ilmiah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya mengetahui, sedangkan secara terminologi mengetahui pada dasarnya ialah mengetahui. Liang Ji mengemukakan gagasannya bahwa sains adalah serangkaian kegiatan penelitian yang mencari penjelasan tentang suatu metode untuk memperoleh pemahaman empiris dan rasional tentang dunia dalam berbagai aspek dan pengetahuan. Pengetahuan sistematis yang komprehensif yang memperjelaskan berbagai fenomena yang ingin dipahami oleh orang lain. Menurut KBBI, ilmu itu pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematis. Sederhananya, ilmu adalah kumpulan pengetahuan berdasarkan sumber dan teori yang telah disepakati secara bersama. Dan ilmu itu sebuah aktivitas berpikir yang bisa meliputi tentang sistematika, perilaku, struktur. Ilmu dalam perspektif bahasa Indonesia sebagai bidang tertentu yang sistematis. Penjelasan Koento Wibisono memberikan sebuah analisa bahwasanya ilmu pengetahuan yang dahulunya menyatu dalam filsafat telah berpisah bahkan tumbuh secara subur dari filsafat, sehingga dampak keterpisahannya itu membuat ilmu pengetahuan berkembang secara membentuk metodologinya sendiri dengan tidak mengikuti apa yang telah dirintis oleh filsafat. Ilmu itu bisa sebagai pengetahuan, maksudnya ilmu ialah suatu kumpulan sistematis ataupun kelompok pengetahuan yang teratur mengenai pokok soalnya tersebut. Ilmu itu bisa sebagai pengetahuan yang bersifat metodis, sistematis dan logis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengetahuan ialah pemahaman akan suatu hal yang bersifat spontan tanpa perlu pengamatan dan penelitian yang mendalam. Ilmu itu bisa sebagai aktivitas yang dimaksud mempelajari aktif, menggali, ataupun menyelidiki pengetahuan yang diperoleh. Ilmu itu aktivitas ilmiah yang berwujud sebagai penelitian bagian yang kesatuan proses ilmiahnya yang dialami oleh manusia, yang bersifat rasional, kognitif, dan teologi. Aktivitas rasionalnya ini mengaktifkan daya pikir ataupun penalaran logis dalam berpikir manusia. Ilmu itu bisa sebagai metode, yang dimana metode ini untuk menangani masalah ataupun proses penelitian yang mengandung prosedur. Sebagai ilmu yang mempunyai pengertian dua sebagai metode, kegiatan studi ataupun penyelidikan secara berulang-ulang harus dilakukan dengan tata cara metodis akan mendapatkan keberhasilan mengenai suatu hal. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui bahwa ilmu itu mencapai kebenaran dan memiliki karakteristiknya yang tersendiri. Bagian B-nya pengertian pengetahuan. Menurut
Noto Atmojo dalam Yuliana tahun 2017, pengetahuan ialah hasil penginderaan manusia ataupun hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki oleh mata, hidung, telinga, ataupun yang sebagainya. Jadi pengetahuan itu berbagai macam hal yang diperoleh oleh seseorang melalui panca inderanya tersebut. Sebagai landasan utamanya, proses mengetahui ataupun perbuatan yang kita ketahui, prosesnya itu merupakan segala rangsangan yang muncul dari objek yang ingin kita kenali. Satu, pengetahuan ilmiah, yaitu hasil penyerapan dengan indera terhadap objek tertentu yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan secara ilmiah, itu hasil penerapan indrawi. Yang ketiga, pengetahuan rasional itu hasil pemikiran rasional yang tersedia untuk diuji lebih lanjut. Ketiganya ini diartikan dalam sebuah tahapan yang menjadikan pengetahuan itu sebagai suatu ilmu yang dimulai dari ilmiah, kemudian diolah secara teliti ataupun lebih mendalam dengan pemikiran rasionalnya, lalu dikembangkan secara detail dan menguraikan pengetahuannya. Ilmu itu dapat dibedakan dengan pengetahuan. Ilmu itu ialah pengetahuan yang sudah memenuhi syarat ilmiah sehingga sudah melewati suatu metode pembuktian dan sifatnya itu objektif. Contohnya ilmu kedokteran, ilmu biologi, serta ilmu matematika. Pengetahuan ialah suatu yang bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya secara ilmiah, baru berupa sebuah informasi yang diketahui. Setiap ilmu itu ialah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. 1. Sistematis. Pengetahuan ilmiah itu merupakan suatu sistem yang di dalamnya itu terdapat pernyataan yang berhubungan secara fungsional. Yang kedua, keumuman. Ciri umum yaitu menunjukkan kualitas pengetahuan ilmiah untuk merangkum berbagai fenomena yang bisa kita lebih luaskan dan bisa menentukan konsepnya yang paling umum dalam pembahasannya yang tersebut. Yang ketiga, rasionalitas. Ilmu itu sebagai pengetahuan ilmiah yang bersumber dari pemikiran rasionalnya yang dipatuhi oleh kaidah-kaidah logika. Yang keempat, objektivitas. Ilmu itu bersifat objektif dalam pengkajian kebenaran ilmiah dan tidak melibatkan unsur emosinya. Yang kelima, verifikasibilitas. Ilmu itu dapat diperiksa kebenarannya ataupun diteliti kembali supaya bisa diterima oleh masyarakat ilmuwan. Yang keenam, komunitas. Ilmu itu pengetahuan yang menjadi milik umum, berarti hasil penelitian yang kemudian itu menjadi hasanah dunia, keilmuan yang tidak akan disampaikan ataupun disembunyikan. Ketika sains disimbolkan sebagai kekuasaan, maka memiliki implikasi tersendiri yang dimana tidak ada batasan antara sains dasar murni dan sains terapan. Dan inilah yang bisa membedakan pemahaman ilmiah beberapa ahli. Di antaranya 1. Van Veuresen. Ilmu itu dapat dipandang sebagai suatu sistem yang menjalin ataupun menganut prinsip-prinsip dari ungkapan yang sifatnya itu asli dan tidak dapat ditemukan. Yang kedua, Muhammad Hatta. Ilmu itu lahir karena manusia harus menghadapi dua masalah, yaitu dunia luar ataupun alam semesta dan sikapnya itu terhadap kehidupan ataupun moral. Yang ketiga, John Zeman. Pengetahuan itu seperti agama, hukum, filsafat, dan dalam bentuk yang kurang lebih terintegrasi melalui rangkaian. Dalam bahasa teknis, ilmu itu ialah informasi. Yang keempat, Kadir. Ya, memang tidak berhubungan dengan tubuh. Banyak ilmuwan yang memberikan definisi tentang sains, tetapi definisinya itu yang paling disukai oleh para filosof ialah bahwa sains adalah menunjukkan kebenaran melalui kesimpulan logis yang diambil dari pengalaman empirisnya. Yang kelima, James B. Conrad.
Ilmu pengetahuan itu ialah serangkaian konsep yang saling terkait ataupun kerangka konseptual yang telah berkembang sebagai hasil dari pengalaman dan pengamatan yang digunakan untuk eksperimen dalam pengamatan lainnya. Definisi ini menekankan penggunaan kata tersebut karena ilmu itu bersifat spekulatif. Yang C. Perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan itu sama-sama mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek ataupun sampainya pada keakar-akarnya. Keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan ataupun koheren yang ada di antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab ataupun akibatnya. Ada perbedaan berupa perbedaan ataupun persamaan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan itu ialah 1. Baik ilmu ataupun filsafat, keduanya itu pengetahuan manusia. Yang kedua, ilmu maupun filsafat, keduanya berpangkal pada akal manusia untuk mencapai suatu kebenaran. Yang ketiga, filsafat itu ialah suatu ilmu filsafat yang dengan ilmu pengetahuan itu memiliki syarat-syarat ilmiah yang memiliki objek metodis sistematis serta memiliki kriteria kebenaran. Yang keempat, ilmu itu merupakan suatu sistem pengetahuan manusia yang bersifat rasional dan sistematis. Yang selanjutnya yaitu bagian D-nya, perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan. 1. Filsafat itu ialah induk ilmu pengetahuan yang dimana perkembangan ilmu itu sangat ditentukan oleh filsafat melalui prinsip-prinsip metode ataupun ilmu pengetahuan itu tidak membahas tentang prinsip-prinsip metode serta dalilnya sendiri. Yang kedua, filsafat itu reflektif, yaitu ilmu yang mempertanyakan ataupun membahas tentang objek termasuk filsafat itu sendiri. Sedangkan ilmu pengetahuan itu tidak bersifat reflektif. Yang ketiga, filsafat itu membahas segala sesuatu secara menyeluruh. Sedangkan ilmu pengetahuan itu hanya membahas pada gejala ataupun yang khususnya saja yang disudutkan pada pembahasannya. Yang keempat, filsafat itu bersifat spekulatif yang dimana mengajukan dugaan rasional yang melampaui batas fakta. Kalau ilmu pengetahuan itu hanya menjelaskan fakta dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan apapun kejadiannya. Yang kelima, ilmu pengetahuan hanya menjelaskan fakta secara empiris. Kalau filsafat memahami ataupun menafsirkannya fakta secara rasional. Yang keenam, filsafat itu membahas objek secara menyeluruh. Kalau ilmu pengetahuan hanya membahas gejala empiris dan bersifat khusus saja. Cara perkembangan ilmu pengetahuan, yang dimana pada hakikatnya ilmu pengetahuan itu lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia tersebut. Hasrat ingin tahu itu timbul oleh karena tuntutan ataupun kebutuhan yang dalam kehidupan yang terus berkembang ini. Secara teoritas, perkembangan ilmu pengetahuan itu selalu mengacu pada peradaban Yunani. Selanjutnya, Kuhn menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan berjalan dalam 3 fase, yaitu tahap pra-ilmiah ataupun pra-paradigma, tahap sains normal, dan tahap pergeseran paradigma. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di mana awalnya ilmu itu berkembang dari filsafat sehingga dinyatakan oleh para ahli menjadi kesepakatan umum, yaitu filsafat itu induk ataupun ibu dari semua ilmu. Siswomiharjo menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan filsafat itu memiliki hubungan timbal balik, walaupun keduanya itu telah berpisah sebagai berikut. 1. Banyak masalah filsafat yang membutuhkan landasan pada pengetahuan ilmiah yang dimana didangkal ataupun dikelirukan. Yang kedua, ilmu itu dapat menyediakan bagi
filsafat sejumlah besar bahan fakta yang penting bagi perkembangan filsafatnya. Yang ketiga, filsafat itu tidak dipandang sebagai induk dari semua ilmu, tetapi sudah merupakan bagian dari ilmu itu sendiri. Yang keempat, perkembangan filsafat terbagi dalam bidang ilmu tertentu, yaitu filsafat agama dan filsafat politik dan filsafat umum serta ilmu. Yang selanjutnya, sejarah antara keduanya itu dalam perkembangan filsafat Yunani. 1. Sejarah perkembangan ilmu pra-Yunani kuno. Di Yunani terdapat penemu ataupun para ilmuwan yang menciptakan teknologi yang banyak diadopsi oleh ilmuwan negara lain, yang menjadikan sebuah acuan penemuan teknologi pada zaman sekarang. Dengan kata lain, Yunani itu ialah kiblat teknologi ataupun ilmu pada zaman tersebut dengan adanya bukti teknologi yang sudah tersebar di berbagai tempat. Yang kedua, sebagai perkembangan ilmu Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-16 sebelum Masehi, berlangsung hingga pada zaman klasik ataupun pada zaman periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu yang termasuk filsafat politik, etika, metafisika, logika, dan biologi menjadi pembahasan pada masa Yunani kuno. Yang ketiga, sejarah perkembangan ilmu zaman pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak muncul secara mendadak ataupun hadir dalam suatu proses, mulai dari pengetahuan sehari-hari dengan menguji secara cermat dan pembuktian dengan teliti diperoleh oleh teori, dan pengujiannya itu sudah dilakukan dan babak terakhirnya itu ditemukan hukum-hukum. Yang keempat, sejarah perkembangan ilmu zaman Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Setelah Eropa mengalami kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide yang baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, ataupun kerajaan Ottoman untuk dimodifikasikan kembali. Secara harfiah berarti terlahir kembali. Perkembangannya bermula dari kesuksesan masyarakat Italia dalam mengelola bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam awal abad ke-15. Pada masa tersebut, masyarakat Italia tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat kota yang sejahtera. Yang kelima, sejarah perkembangan ilmu zaman modern. Zaman modern ditandai oleh berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam zaman modern ini sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman sebelumnya. Awal mula dari suatu masa ini ditandai oleh usaha besar dari Descartes untuk memberitakan kepada filsafat suatu bangunan yang baru. Pada zaman ini, perkembangan filsafat mulai ditandai dengan munculnya pemikiran yang rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Aliran rasionalisme ini dipimpin oleh René Descartes dan aliran empiris ini dipimpin oleh David. Ciri-ciri pemikiran filsafat modern ini menghidupkan kembali rasionalisme, keilmuan, subjektivitas, humanisme, dan lepas dari pengetahuan dan dominasi agama. Hal ini sangat berkembang kembali pada zaman abad ke-pertengahan. Yang keenam, sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer. Kontemporer itu bisa diartikan sebagai semasa ataupun sewaktu. Kontemporer ini populer dengan sebutan yang masa kini. Filsafat kontemporer ini periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada abad ke-19, ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental ini beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.